Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, saya bukan ahli syariat ya teman-teman, bukan ahli sholat, bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu agama. Tapi tidak salah kiranya ya, ini kata berpendapat ya teman-teman. Di sini saya akan memukakan pendapat tentang sholat ya teman-teman. Bahwa yang pernah saya dengar esensi sholat itu antara lain ya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak itu saja teman-teman. Tidak cuma itu. Tidak cuma untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar esensi sholat itu. Juga untuk mengingat Allah teman-teman ya, untuk mengingat Allah. Dan lagi untuk menegakkan tiang agama. Mohon maaf ya teman-teman kalau yang pernah saya dengar itu, kalau ungkapan saya itu keliru, tolong diingatkan. Kembali ke tadi yang awal, yaitu sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Dan menurut pendapat saya, perbuatan keji dan mungkar itu ada yang internal dari diri pribadi ya, muncul dari internal. Kemudian ada yang eksternal dari luar diri pribadi. Yang internal misalkan ya perbuatan keji dan mungkar yang internal misalkan ya teman-teman, merasani orang lain, hibah ya, menyebarkan kebencian ya teman-teman, adu domba ya, menghasut, memprovokasi dari internal ya teman-teman, memfitnah, menjelek-jelekan, memojokkan tanpa fakta ya teman-teman. Itu antara lain adalah perbuatan keji dan mungkar dari internal. Nah, dengan sholat itu kita cegah. Ingat pada Allah ya, Allah Maha tahu. Jadi kita memfitnah ya, walaupun orang yang difitnah itu tidak tahu kita yang melakukan. Itu teman-teman antara lain. Jadi perbuatan keji dan mungkar itu ada yang timbul dari internal, jadi pada orang lain ya, kebencian, baik kebencian secara langsung ya, secara langsung di pergaulan sehari-hari dalam masyarakat, maupun kebencian secara tidak langsung disebar melalui medsos ya. Kebencian bisa antar pribadi, kebencian bisa antar golongan, kebencian antar organisasi, kebencian antar paham karena pahamnya berbeda ya, dicari-cari kesalahannya karena pahamnya tidak sesuai dengan paham kami ya, dipojok-pojokkan dan sebagainya. Itu adalah perbuatan keji dan mungkar dan tidak akan membawa manfaat sama sekali itu ya. Bahkan kalau kita percaya kepada hukum karma ya, hukum keadilan Tuhan ya, itu bahkan akan berdampak kepada ya diri pribadi teman-teman. Kemudian yang berikutnya, perbuatan keji dan mungkar yang timbul dari eksternal ya. Misalkan kita melihat seseorang itu bertengkar ya, bertengkar atau berkelahi, kita cegah. Stop, jangan pada main hakim sendiri ya. Kita hidup di masyarakat berbangsa bernegara, ada tatanan, ada aturan ya, agar persoalan kalian selesaikan secara aturan yang berlaku, secara hukum yang berlaku. Nah, ini cegah. Mampu secara kekuatan, cegah pakai kekuatan. Tidak mampu dengan kekuatan, kita cegah pakai perkataan. Tidak mampu pakai perkataan, kita cegah dengan hati ya, agar kita ikut prihatin dengan kondisi yang kita lihat itu. Jadi perbuatan keji dan mungkar, melihat seseorang yang dolim terhadap orang lain, kita cegah. Melihat suatu tindakan yang akan merugikan, menyakiti, kita cegah. Nah, itu teman-teman. Jadi mencegah perbuatan keji dan mungkar itu menurut saya ada yang timbul dari internal tadi, yang hibah, ngerasani, buruk sangka, menyebarkan kebencian, adu domba, menimbulkan keraguan-keraguan ya, dan sebagainya dari internal.
eksternal tadi itu yang melihat akan ada perbuatan keji dan mungkar ya, yang menganiaya, yang dolim, yang merusak, yang bagaimana lah, yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, kita cegah kalau kita tahu, teman-teman. Nah, kemudian sholat yang berikutnya, edisinya berikutnya adalah zikir ya. Dirikanlah sholat untuk mengingatku ya, kata Allah. Itu yang pernah saya dengar, mohon maaf kalau keliru, tolong diluruskan ya. Dan mengingat Allah itu lebih besar pahalanya itu, teman-teman. Nah, dalam hal mengingat Allah itu untuk kepentingan dunia dan juga untuk kepentingan akhirat, teman-teman. Kalau tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar juga sebenarnya ya pada hakikatnya untuk kepentingan dunia dan juga untuk kepentingan akhirat. Karena dengan kita itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, kita yakin akan mendapatkan kebaikan ya, imbalan kebaikan dari Allah Ta'ala. Nah, jadi sholat itu untuk dunia dan akhirat, teman-teman. Dan kembali ke tadi ya, mengingat Allah ya, zikir pahalanya lebih besar. Dengan mengingat Allah ya, hati menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram ya, jiwa menjadi tenang, jiwa menjadi tentram. Dan yang dipanggil Allah kembali kepada Tuhan ya, kepada Allah, itu adalah jiwa yang tenang, teman-teman. Jadi untuk kepentingan akhirat juga, dengan banyak mengingat Allah, sering mengingat Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun ya, sehingga kita akan dikaruniai jiwa yang tenang, maka ya kemudian kita dipanggil, kembalilah kepada Tuhan dengan ridho dan diridhoi, dengan banyak mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu kan bukan cuma asmanya, teman-teman. Mengingat Allah itu di samping asmanya ya, asmanya sebagaimana yang kita kenal ya, Asmaul Husna, juga mengingat Allah itu sifat-sifatnya, teman-teman, sifat-sifatnya ya. Allah wujud, kita, bako, terus dan sebagainya. Wujud itu bukan berarti yang wujud itu Allah. Jangan salah paham dan jangan ya menyalahkan yang benar, jangan menyalahkan Quran dan jangan menyalahkan Allah. Jadi sifat Allah wujud bukan berarti yang wujud diri ini dan yang ada itu Allah, bukan. Wujud Allah itu meliputi 7 sab langit, 7 sab bumi ya. Bahkan 7 sab langit, 7 sab bumi itu tidak menampung, tidak bisa menampung wujud kebesaran Allah, teman-teman. Jadi jangan salah paham ya, karena Allah itu sifat wujud maka yang wujud itu Allah. Karena Allah itu apa, itu sumber energi ya, maha energi, maka apa, kalau kita menyerap pernapasan ya, menghisap, tahan, kemudian keluarkan, menyerap energi prana dari alam semesta ya, pernapasan, berarti Allah itu ada di dalam napas. Nah, ini salah paham ya, salah paham, jangan dibesar-besarkan ya, kekeliruan itu janganlah merasa diri paling benar ya, teman-teman. Ingat bahwa di atas langit masih ada langit ya, teman-teman. Dan kebenaran itu bukan dari ego, bukan dari pikiran sendiri, tapi kebenaran itu adalah yang universal, pakai pedoman umum ya, pedoman umum ya. Jangan, pedoman umum itu sebagai pedoman kita bersama, teman-teman. Kalau benar menurut diri sendiri belum tentu benar menurut umum. Benar menurut umum belum tentu benar bagi Allah Ta'ala. Jadi kebenaran itu tidak menurut pikirannya sendiri ya, pendapatnya sendiri, merasa diri detailnya tinggi, kecerdasannya luar biasa, kemudian semua itu dianggap keliru ya, bahkan firman Tuhan pun dianggap keliru. Ini sudah ya karena mungkin efek ya latihan pernapasan ya, tarik prana dari alam semesta, masukkan, tahan ya, sekian detakan jantung ya, 10 detakan, tahan 5 detakan, kemudian keluar 10, terus kemudian disuruh mengeram di dalam ya, daya itu kemudian sudah merasa hebat, bisa pukul jarak jauh, bisa apa yang diinginkan itu terwujud, tercapai sehingga dengan begini nanti menuhankan napas ya, menuhankan napas, bahwa Tuhan itu ada di dalam napas. Ini berbahaya, teman-teman, bisa kena sindrom Kundalini. Jadi hati-hati, teman-teman ya. Keluar tarik napas, tahan, terus keluarkan napas itu apa ya, olah kanuragan ya, teman, pernapasan. Tidak ada aturannya tidak ada perintahnya dalam apa namanya
peribadatan ya agama kita teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, jadi sholat ya di samping mencegah perbuatan keji dan mungkar juga mengingat Allah ya, dan mengingat Allah itu lebih besar pahalanya, dan mengingat Allah itu kita dikaruniai jiwa yang tenang, kemudian dengan jiwa yang tenang kita dipanggil kepada Allah ya. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, masuklah ke dalam golongan, kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke surgaku. Jadi surga itu setelah kita kembali kepada Allah ya teman-teman, setelah kembali kepada Allah. Barangkali di dunia ini ada surga neraka, itu hakikatnya. Bahwa yang senang itu mengalami senang, itu surga, merasakan surga ya. Yang susah payah, yang menderita, itu sudah mengalami neraka. Itu adalah hakikatnya, gambaran ya, bayangan surga dan neraka kelak ya. Tapi sebenarnya surga dan neraka sejatinya adalah setelah kita yang mengalami kematian ya, kehidupan di akhirat, hari kiamat ya teman-teman. Itu ya. Jadi contohnya di surat Al-Fajr ya 27, 28, 29, 30. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Nah ini, jadi sholat itu bukan untuk dunia saja. Jadi kalau kita mampu mencegah keji dan mungkar dari diri sendiri, kita berpuasa, kita bertapa, menutup bagian songo, cara Jawa nih, menutup lubang yang 9 ya, kemudian itu kita senantiasa istiqomah, itu juga ada kebaikannya teman-teman ya. Nah eksternal kita mencegah perbuatan keji dan mungkar yang dilakukan oleh orang lain, kita mampu mencegah, mendamaikan perselisihan, persengketaan ya, perseteruan, itu kita juga insya Allah akan mendapat pahalanya. Kita kan itu kan hal keyakinan kita kan dalam kehidupan beragama kan berpedoman kepada ya Quran, hadis, sunnah ya. Contoh dari kanjeng Nabi, perintah dari kanjeng Nabi, anjuran ya teman-teman ya, mencontoh ahlul bait kan begitu. Setelah kanjeng Nabi wafat, ahlul bait sebagai pewarisnya kan gitu teman-teman. Nah, begitu tentang uraian saya yang bodoh ini, yang kurang pengetahuan ini, kurang ilmu ini ya, kiranya ya kita berbagi yang baik-baik ya, semoga bermanfaat. Yang tidak baik ya tolong kembalikan kepada saya untuk saya koreksi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.